Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahisna Ahwarokia dari kelas 11 AKL 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang, metode perpetual, mulai dari jurnal penyesuaian sampai neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo akun yang sebenarnya. Menyesuaikan saldo akun-akun yang sebenarnya itu maksudnya begini. Dalam metode perpetual, itu di jurnal penyesuaian tidak dibuat persediaan barang dagang. Karena saldo persediaan barang dagang itu udah selalu diperbarui setiap terjadi transaksi dan dapat diketahui langsung dari kartu persediaan. Lalu ada juga contohnya itu tentang perlengkapan. Perlengkapan itu perlu disesuaikan karena sebagian perlengkapan mungkin udah dipakai sehingga harus diakui sebagai beban. Dengan cara perlengkapan awal yang udah kita neraca saldokan sebelum penyesuaian setelah buku besarnya ya. Lalu nanti kita kurangi sama saldo perlengkapan yang tersisa. Jadi dapatlah hasil perlengkapan yang dipakai atau yang terpakai. Dengan transaksi tersebut, itu jurnal yang berpengaruh yaitu jurnalnya adalah beban perlengkapannya di debit dan perlengkapannya di kredit. Karena beban perlengkapannya bertambah di debit dan perlengkapannya berkurang di kredit. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini adalah proses mencocokkan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan saldo menurut rekening koran bank. Kenapa saldo bank sama saldo perusahaan itu bisa berbeda? Karena ada transaksi yang udah dicatat salah satu pihak, tetapi belum dicatat pihak lain. Jadi tujuan rekonsiliasi bank ini adalah untuk mengetahui saldo kas yang sebenarnya dan menemukan kesalahan pencatatan jika ada. Contohnya seperti ini, terdapat setoran yang udah dicatat sama perusahaan, tapi belum dicatat oleh bank. Jadi, maka munculnya setoran dalam perjalanan atau deposit in transit yang bertambah di saldo bank karena uang tersebut sebenarnya udah menjadi milik perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Maka ini adalah salah satu transaksi rekonsiliasi bank yang harus kita sesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Sebagai contoh transaksi rekonsiliasi bank itu ada terdapat cek yang ditolak bank karena saldo penerbit ceknya tidak mencukupi. Itu merupakan cek kosong karena sebelumnya perusahaan menganggap sudah menerima uang padahal banknya menolak. Ada contoh lain dari transaksi rekonsiliasi bank ini adalah cek yang ditolak bank karena saldo penerbit cek tidak mencukupi karena sebelumnya perusahaan menganggap sudah menerima uang, padahal bank menolaknya. Maka itu disebut juga dengan cek kosong. Nah, itu yang perlu disesuaikan. Jadi, jurnal cek kosongnya yaitu piutang dagangnya bertambah di debit dan kasnya berkurang di kredit. Saldo bank yang berbeda berarti ada kesalahan. Tapi menurut saya itu belum tentu, karena perbedaan bisa terjadi karena perbedaan waktu pencatatan antara perusahaan dan bank. Jadi rekonsiliasi bank itu penting, karena kas merupakan aset yang paling sering digunakan, sehingga harus dipastikan jumlahnya itu benar. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang worksheet. Worksheet atau neraca lajur itu adalah kertas kerja yang digunakan untuk membantu menyusun laporan keuangan dengan lebih mudah dan mengurangi kesalahan. Sebenarnya worksheet itu tidak wajib dibuat ya, cuman worksheet itu hanya alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Worksheet itu mempermudah kita untuk menyusun laporan keuangan. Jadi jika perusahaan banyak
berbagai akun, itu kita bisa menggunakan worksheet biar kita mudah untuk menyusun laporan keuangannya nanti. Jadi agar tidak terjadi kesalahan saja. Kolom worksheet ini terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan juga neraca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan selama satu periode. Lalu, laporan perubahan modal ini digunakan untuk mengetahui perubahan modal yang terjadi akibat laba, rugi, maupun prive. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka rugi mengurangi modal. Dan jika perusahaan memperoleh keuntungan atau laba, maka laba menambah modal. Adapun neraca digunakan untuk mengetahui posisi aset utang dan modal perusahaan pada akhir periode. Jadi neraca ini itu berisi akun-akun real aja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Jurnal penutup itu untuk menutup akun-akun nominal sementara agar saldonya menjadi nol dan siap digunakan pada periode berikutnya. Jadi menurut saya, akun yang ditutup itu adalah akun nominal, seperti akun penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, harga pokok penjualan, seluruh akun-akun beban, serta akun prive. Jika jurnal penutupnya tidak dibuat, yang akan terjadi itu saldo akun nominalnya akan terbawa ke periode selanjutnya, sehingga laba ruginya jadi tidak akurat. Nah, di jurnal penutupan itu kan ada yang prive-nya, ada muncul akun prive. Kalau prive itu tuh sebenarnya harus ditutup, karena prive itu merupakan pengambilan pribadi pemilik perusahaan yang mengurangi modal, bukan beban perusahaan. Jadi, otomatis prive harus ditutup ke modal. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca saldo setelah penutupan ini hanya yang ada akun real, akun aset, akun liability, dan akun equity. Dan neraca saldo setelah penutupan ini juga mengetahui apakah debit kreditnya balance atau tidak. Neraca saldo setelah penutupan hanya berisi akun real itu karena akun nominal seperti pendapatan, HPP, dan beban itu sudah ditutup sehingga saldonya nol. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.